Sebelumnya di CV ini atas nama Mbak Seli, benar ini dengan Mbak Seli? Benar. Oke, perkenalkan nama saya Medi, saya dari tim Human Research yang akan menginterview Mbak Seli pada hari ini. Sebelum kita mulai, gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sekali. Oke, tadi perjalanan menuju ke tempat ini, apakah ada kendala? Terus jarak tempuh dari rumah Mbak Seli ke sini, apakah jauh atau bagaimana? Lumayan jauh sih Bu, cuma puji Tuhannya lancar sekali. Oke, nanti semuanya aman-aman aja ya Mbak. Oke, sebelum kita mulai interview, saya akan menjelaskan terkait struktur interview pada hari ini, berjalan interview, bagaimana sampai dan berapa lama. Jadi interview hari ini kita akan berlangsung sekitar 5-7 menit. Saya akan menggali pengalaman Mbak Seli yang udah Mbak Seli pernah alami, seperti yang di CV ini. Mbak Seli pernah menjadi host live. Di sini juga Mbak Seli tenang aja, nggak ada jawaban benar dan salah. Jadi Mbak Seli boleh ceritakan pengalaman yang benar-benar Mbak Seli pernah alami dengan sejelas mungkin. Oke, gimana Mbak Seli? Apakah sudah siap? Siap. Oke, kita masuk ke sesi interview. Oke, Mbak Seli bisa ceritain nih Mbak ke saya, gimana pengalaman ketika Mbak Seli sedang melakukan live streaming atau melayani pelanggan? Pernah nggak waktu Mbak Seli melakukan live streaming atau melayani pelanggan, kemudian ada penonton yang terlihat kurang antusias atau interaksinya jadi menurun? Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya Bu. Tentu saja pernah sekali pada waktu itu saya sedang menjadi host live untuk satu produk skincare. Nah di awalnya jumlah penonton itu cukup banyak sebenarnya, tapi setelah sekitar 15-20 menit jumlah penonton mulai turun dan kolom komentar juga terlihat sangat sepi. Oke, dari situasi dan kejadian tersebut, kira-kira yang Mbak Seli lakukan untuk membangun dan memberi solusi dari kejadian tersebut apa yang Mbak Seli lakukan? Saya sih mencoba mengubah cara penyampaian saya yang awalnya saya hanya menjelaskan dari manfaat produk. Kemudian saya mulai mengajak penonton berinteraksi, misalnya dengan memberikan pertanyaan sederhana, terus menjelaskan gimana cara penggunaannya, teksturnya seperti apa, sehingga mereka bisa mempertanyakan apa yang mereka butuhkan. Nah, tentunya saat saya seperti itu, komentar jadi lumayan ramai dan penonton jadi bertambah. Oke, berarti Mbak Seli solusi yang Mbak tawarkan untuk kejadian tersebut yaitu Mbak Seli membangun chemistry dengan penonton. Oke, gimana hasil dari solusi yang Mbak Seli lakukan? Apakah hasilnya jadi baik atau jadi semakin buruk atau bagaimana? Puji Tuhannya sekitar 15 menitan jumlah komentar mulai meningkat dan penonton tuh mulai berdatangan dan mendekat. Nah, bisa dibilang dibanding sebelumnya, yang kali itu malah lebih banyak yang aktif yang depan penjualan saya itu bisa meningkat dari live sebelumnya. Oke, berarti hasil dari solusi yang Mbak Seli lakukan itu tuh justru mendapatkan hasil yang cukup baik ya Mbak ya, waktu ada kejadian atau peristiwa yang Mbak Seli tadi ceritakan tentang penonton yang mulai berkurang, terus habis itu yang kolom komentar mulai sepi, lalu Mbak Seli coba membuat chemistry dan akhirnya malah dari chemistry yang Mbak Seli bangun, Mbak Seli malah melihat peningkatan penonton tersebut. Oke, Mbak Seli boleh ceritain juga nih Mbak satu pengalaman Mbak Seli ketika terjadi kendala saat live streaming yang mengharuskan Mbak Seli untuk mengambil keputusan dengan cepat. Pernah waktu itu sekitar 7 bulan yang lalu, saya sedang live. Ternyata harga promo yang muncul di layar berbeda sekali dengan harga yang dikonfirmasi kepada saya. Oke, terus kira-kira yang Mbak Seli lakukan apa? Saya sih tetap menjaga komunikasi dengan penonton sambil meminta waktu sebentar. Maka saya cross check terlebih dahulu pada adminnya. Saya langsung menghubungi admin untuk memastikan bagaimana nih yang benar sebenarnya. Setelah mendapat konfirmasi, saya segera menjelaskan kepada penonton bahwa terjadi kesalahan teknis dan mengonfirmasi harga yang sebenarnya dengan cepat. Oke, dari kejadian seperti itu ada komunikasi dengan pihak lainnya, terus habis itu Mbak Seli komunikasikan juga dengan penonton. Gimana respon penonton saat melihat situasi tersebut? Puji Tuhannya sebagian besar dari penonton itu memahami apa yang terjadi. Karena kan saya menjelaskannya secara terbuka ya. Nah terus akhirnya live berjalan dan makin lancar dan penjualan untuk produk
Oke, berarti dari kejadian situasi tersebut itu tidak ada mempengaruhi penjualan atau semakin penjualannya menurun dan lain sebagainya. Oke, Mbak Seli juga bisa ceritain juga pengalaman ketika Mbak Seli berhasil mencapai target selama live streaming. Sebelumnya saya pernah punya target penjualan tuh sekitar 120 produk dalam 1 sampai 2 jam saat live. Nah, apa yang Mbak Seli lakukan untuk bisa mencapai target tersebut? Oke, sebelum live saya akan mempelajari seluruh produk yang akan saya tawarkan supaya itu saya tidak sangat membaca produk. Jadi saya bisa menjelaskan saya tuh ngerti apa yang mereka butuhkan. Nah, saat live saya membuat suasana lebih interaktif dengan ada candaan-candaan lebih dahulu. Terus saya menggunakan promo secara berkala dan memberikan contoh penggunaan produk agar penonton tuh lebih yakin bahwa itu adalah saya. Oke, berarti Mbak Seli mempelajari produknya tersebut, terus habis itu Mbak Seli coba informasikan ke penonton dan Mbak Seli lakukan juga terkait tadi promosi-promosi yang Mbak Seli tawarkan. Oke, dari yang Mbak Seli lakukan kira-kira hasil dari yang Mbak Seli lakukan apa? Untungnya ya target itu bisa tercapai dan sesuai harapan saya dan penjualan itu meningkat. Bisa sampai saya menjual 190 produk terjual sebelum live selesai karena 1 jam itu sudah mencapai target. Oke, berarti hasilnya justru cukup baik ya, bahkan lebih dari ekspektasi kan tadi kan targetnya 120 ya. Oke, saya juga mau nanya nih Mbak, kan kalau misalnya sebagai host live tentu bekerja sama dengan admin dan operator. Nah, coba Mbak Seli ceritain pengalaman Mbak ketika harus bekerja sama dengan tim agar live berjalan dengan lancar, itu gimana pengalamannya? Oke, sebelum live biasanya kami itu sebagai tim akan berbeda mengenai promo, stok barang, dan pembagian tugas. Nah, saat live saya akan fokus membawakan acara, sedangkan admin saya akan membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar. Oke, berarti ada briefing terkait job-job yang akan Mbak Seli dan rekan tim lainnya untuk yang dilakukan gitu ya. Oke, tapi pernah nggak sih Mbak terjadi perbedaan pendapat antara Mbak dengan tim lain? Pastinya pernah, atau mungkin enggak dong. Terus arti minta saya lebih sering menyebut promo, tapi menurut saya itu kurang efektif. Nah, jadi saya khawatir malah penonton itu merasa bosan karena itu saja yang saya jelaskan. Nah, kami sepakat untuk menyisipkan promo saat beberapa menit sekali aja, selain edukasi produk. Nah, cara tersebut ternyata lebih efektif. Oke, berarti kalau misalnya ditanya pernah mengalami perbedaan pendapat, nah tapi waktu mengalami perbedaan pendapat, Mbak Seli mencoba cari solusi dengan tim dan akhirnya membuat kesepakatan dengan tim itu sendiri. Oke, baik Mbak Seli, terima kasih atas cerita yang Mbak Seli sudah sampaikan ke saya dan Mbak Seli juga sampaikan. Dari pengalaman yang Mbak Seli ceritakan, saya mendapat gambaran mengenai cara Mbak Seli berkomunikasi dengan pelanggan, menyelesaikan masalah saat live, dan juga bersama dengan tim serta mencapai target yang Mbak Seli berikan. Oke, sebelum kita akhiri, apakah Mbak Seli ada pertanyaan mengenai posisi ataupun proses rekrutmen pada saat ini? Untuk tahapan setelah interview ini bagaimana ya? Oke, untuk tahapan setelah interview hari ini, jadi kita setelah seluruh kandidat selesai kita ikutkan proses seleksi, kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu Mbak. Nah, ketika hasil evaluasinya sudah keluar, kami akan menginformasikan ke Mbak Seli dan kandidat lainnya melalui WhatsApp atau email yang kira-kira paling lambat informasinya itu akan seminggu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Mbak Seli? Tidak. Oke, baik. Mungkin untuk proses rekrutmen dan interview hari ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kehadiran Mbak Seli.